kondisinya kalau dari perspektif perkembangan COVID saat ini relate dengan pekerjaan, mungkin bukan di pekerjaan Mas Tommy saja, tapi kan jurnalis tahu banyak hal ya. Boleh nggak kita ngobrol-ngobrol sebentar tentang hal tersebut? Jadi kalau dari sisi pekerjaan saya, terus terang memang hanya lebih ke bagaimana untuk informasi yang tepat sasaran buat pemirsanya, buat publik, agar juga bisa menerjemahkan di tengah pandemi ini dengan lebih baik. Yaitu lebih baik nih terjemahannya adalah ya taat dengan protokol kesehatan, kemudian juga tidak menduga-duga, tapi juga terus update dengan informasinya, kemudian juga tidak berprasangka buruk. Jadi tentu tantangannya adalah bagi kami untuk bisa hadir tanpa berhenti, tapi juga meningkatkan edukasi mengenai penanganan ataupun informasi seputar perkembangan vaksin ataupun dari COVID itu sendiri. Jadi tidak mudah tentunya, karena memang informasi itu kan kalau di zaman digital sekarang tidak hanya dari kami, dari semua yang pengguna sosmed ataupun digital, semuanya menjadi sumber berita akhirnya sekarang di zaman yang sudah berkembang saat ini. Jadi kami di dunia jurnalistik atau dunia media berita akhirnya memang harus lebih bekerja untuk bisa hadir dan juga utama atau prioritas bagi publik untuk bisa mencari informasi yang tepat. Begitu sih. Iya. Sebenarnya nggak mudah juga ya, di tengah riuh rendahnya banyak informasi di masyarakat. Kadang-kadang ada yang memang sumbernya tepat, tapi ada juga yang mungkin sumbernya masih belum kredibel. Menurut saya pekerjaan sebagai jurnalis juga tidak mudah ya. Saat Betul, ini karena tentunya kita semua kan menghadapi tantangan yang sampai ya, jadi apapun yang sampai di masyarakat tentunya kami harapkan justru tidak membuat over panicky, tapi lebih ke terinformasi dengan baik, tapi juga tetap semakin aware dengan pentingnya protokol. Itu sih ya. Ya, wah seru. Pokoknya waktunya memang kita harus bekerja sama di semua lini, semua pihak, semua platform yang ada ya untuk bergandengan tangan menghadapi kondisi saat ini ya Mas Tommy ya. Termasuk saya di medis juga ya, kita harus tetap siap dalam kondisi apapun untuk membantu masyarakat baik dari segi informasi maupun penanganan secara medis. Oke. Terima kasih loh Mas Tommy malam hari ini sudah hadir di ID.Derms. Ini episode ke-72. Ngomong 72. Gimana Mas? 72 ya berarti ya? 72. Satu kehormatan bisa ketemu Mas Tommy untuk episode ke-72 ini. Bagaimana dok? Ya, di episode yang sudah ke-72, satu kehormatan lah bisa ketemu Mas Tommy, bisa bincang-bincang malam ini ya, di ID.Derms. Justru saya jadi... Oh, jelas. Justru senang banget bisa terlibat di talk show bersama ID.Derms dengan Dr. Stan. Dan di episode 72 akan membahas leprosi atau kusta, betul dok ya? Yes, betul. Malam ini kita akan bahas tentang penyakit kusta. Oke, kita mulai aja kali ya Mas. Follower-followernya nih ya. Boleh. Ini kan para sahabat ID.Derms yang bergabung dan juga teman-teman yang bergabung dengan perbincangan ini. Jadi Dr. Stanley Setiawan, SPKK ini menyelesaikan pendidikan spesialis kulit dan kelamin dari Universitas Samratulangi Manado, betul ya dok ya? Kemudian menjadi staf pengajar dermatologi. Iya betul, Manado. Kemudian di staf pengajar dermatologi di FK UKI Jakarta dan praktek di sejumlah klinik di Jakarta sejak tahun 2009. Keren nih. Jangan panjang-panjang Mas, yang penting sudah kenal, kita saling mengenal ya. Nanti nggak kelar-kelar talk show kita, chat kita malam ini ya. Okay. Siap. Ya. Gimana Mas? Bicara kusta, sebenarnya ini kan penyakit yang memang sudah cukup lama ini
teman-teman atau sahabat mungkin harus tahu lebih banyak mengenai penyakit kusta atau leprosi ini. Jadi mungkin saya jelaskan dulu nih awalnya ID Derm sendiri mengapa juga ingin mengangkat topik-topik seperti ini, kemudian apa sih sebenarnya yang perlu diketahui oleh umum mengenai kusta? Oh ya, terima kasih. Sebenarnya kusta itu masih menjadi satu kondisi yang kita hadapi, terutama di negara kita. Kalau dari epidemiologi secara keseluruhan di seluruh dunia, Indonesia itu masih menempati posisi yang ketiga, Mas, dengan jumlah penderita kusta yang terbanyak. Setelah pertama itu negara India, kedua negara Brazil, dan ketiga negara kita tercinta, Indonesia. Masih menempati posisi ketiga jumlah pasien kusta. Jadi memang masih banyak. Masih menjadi kerja kita semua, termasuk kami yang di insan medis ya, untuk menyadari bahwa penyakit ini masih ada di masyarakat dan harus kita bantu untuk pertama mendeteksinya secara dini, membantu pengobatan, dan melangsungkan perjalanan pengobatan itu sampai selesai. Karena nanti akan kita bahas bahwa pengobatan kusta itu ada jangka waktunya, Mas. Sebenarnya penyakit kusta ini kan sudah lama ya, dari zaman ribuan tahun yang lalu itu sudah ada. Kemudian kalau dari jalur historisnya sekitar 1800-an baru diperkenalkan oleh seorang dokter, Dr. Amer Hansen. Makanya disebut juga penyakit leprosi atau kusta ini penyakit Hansen atau Hansen disease, ditemukan di Norway. Kemudian berjalannya dengan waktu, pada zaman medieval times itu juga kusta itu terkena di seluruh dataran Eropa, dan dari sejak itu juga terus berkembang sampai hari ini masih ada. Jadi ini bukan penyakit yang baru muncul, tapi sudah sangat lama sekali, dan salah satu penyakit yang tercatat sejak dulu keberadaannya. Nah mungkin dari sahabat-sahabat 20 tahun nih, mengapa kok Indonesia sebesar itu tentunya levelnya dalam hal kasus-kasus baru penyakit kusta? Apalagi kalau tadi kan diurutkan dari India, kemudian Brazil, kemudian yang ketiga adalah Indonesia. Nah seberapa banyak sih atau seberapa parahkah kondisi penyakit kusta di Indonesia saat ini, Dok? Oh ya, kalau saya tampilkan slide kali ya, kita bisa lihat bersama ya, Mas. Boleh, boleh, Dok. Ini ada sebuah pemetaan epidemiologi di seluruh dunia, dibedakan berdasarkan beberapa klasifikasi warna, dan kalau kita lihat warna yang merah tua itu ada ditemukan di negara yang tadi saya sebutkan, pertama India, kedua Brasil, dan Indonesia. Dan menurut laporan terakhir, jumlah penderita kusta di Indonesia itu kurang lebih sekitar 15.000 sampai sekitar 17.000 kasus baru yang ditemukan. Sebenarnya pada tahun 2000 yang lampau, itu adalah tahun ditetapkan eliminasi kusta untuk negara kita. Jadi setelah tahun 2000 itu, kita lebih fokus untuk penanganan kasus-kasus yang baru. Kalau dilihat dari prevalensinya, dengan penduduk kurang lebih 260 juta sekian, kita tuh ada di angka 0,6 sekian. Jadi 1 per 10.000 penduduk ya, Mas, ada penyakit kusta yang ditemukan. Begitu mungkin perkembangan yang terakhir untuk kusta di negara kita. Berarti masih negara ketiga yang terbanyak untuk kasus penyakit kustanya ya, terutama baru per harinya di Indonesia. Betul, Mas. Nah, kalau melihat dari tanda ataupun gejalanya nih, banyak mungkin yang belum paham atau belum tahu apa sih sebenarnya gejala-gejala penyakit kusta pada tubuh manusia. Ya, sebenarnya untuk mendiagnosis penyakit kusta itu nggak susah, Mas, nggak terlalu sulit. Karena ditetapkan ada beberapa tanda-tanda yang bisa dipergunakan sebagai tanda untuk mendeteksi penyakit kusta ini.
Yang pertama, itu adalah timbulnya bercak di kulit seseorang, tetapi tidak sekedar bercak saja, bercak itu disertai dengan kondisi mati rasa atau tidak terasa gitu ya, kebas atau bahkan sampai tidak terasa ya, kita namakan anestesi. Bercak itu bisa berbagai macam warna, Mas. Ada bisa berwarna lebih putih, lebih merah, kadang-kadang kecoklatan, tetapi yang menjadi satu signature daripada tanda ini atau tanda bercak ini, dia kehilangan rasa. Karena itu akan nanti terkait dengan patofisiologi atau patogenesis dari penyakit ini sendiri. Kalau boleh saya tayangkan slide-nya sehingga kita Ya. bisa memiliki pengertian yang cukup jelas. Nah, tanda-tanda tersebut kita namakan cardinal sign. Cardinal sign of leprosy atau tanda-tanda kardinal daripada kusta. Itu ada 3. Yang pertama bercak, bisa putih, hipopigmentasi, atau merah, kemerahan, dan disertai dengan mati rasa. Kemudian terjadi penebalan saraf tepi. Ya, persyarafan manusia ada tepi dan pusat. Nah, ini dia menginfeksi di saraf tepi. Dan tanda kardinal berikutnya adalah ditemukan bakteri tahan asam. Namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang cardinal sign daripada kusta, pengobatan dan perjalanan penyakit dan pengobatannya, ada baiknya kita saya sampaikan dulu ya, penyakit kusta itu apa ya, Mas, supaya nggak bingung ya. Oke, suara saya jelas ya, Mas Tommy ya? Tadi sempat terputus sedikit di sebelumnya, tapi tadi sampai dari sisi bagaimana dampaknya terhadap kulit, baik itu terakhir tadi sampai soal penebalan tadi ya. Oke. Jadi sebelum sampai di cardinal sign daripada kusta, kusta itu sendiri adalah satu kondisi infeksi kronis ya. Kondisi infeksi kronis artinya lama yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium lepra. Dan bakteri ini dia menginfeksi ke dalam tubuh manusia dengan target organnya itu adalah saraf tepi, Mas. Saraf tepi, kemudian ke kulit, kemudian dia bisa ke organ-organ lainnya, seperti mukosa saluran pernafasan bagian atas, dan beberapa organ lain seperti otot, tulang, mata. Nah, area atau lokasi atau organ yang terinfeksi oleh Mycobacterium lepra ini, itu juga akan memberikan gambaran terhadap kelainan kulit yang timbul atau kelainan di mana organ itu terinfeksi. Makanya ada cardinal sign daripada kusta ini seperti bercak putih karena ada di kulit, kemudian karena dia menginfeksi saraf, ada terjadinya penebalan saraf tepi, dan kadang-kadang juga tidak saja menebal, tetapi juga disertai dengan rasa sakit karena ada peradangan di saraf tersebut, dan pada pemeriksaan laboratorium ditemukan bakteri tahan asam. Ya. Jadi ada pemeriksaan secara mikroskopis, diambil dari sayatan kulit, kemudian diperiksa, dan ditemukan basil tahan asam atau kuman Mycobacterium lepra itu sendiri. Nah, dari ketiga tanda ini dibutuhkan satu saja. Dari ketiganya, kita sudah menduga atau bisa mengangkat diagnosis bahwa seseorang terkena oleh penyakit infeksi lepra atau kusta. Nah, ada gejala-gejala lain sifatnya seperti kayak kerontokan, ataupun misalnya ketika manusia tuh bisa mengetahui lebih dini sebelum melihat efeknya di kulitnya sendiri. Sorry Mas Tommy, agak-agak keputus tadi suaranya. Oh, tadi kan yang dijelaskan adalah bagaimana dampaknya terhadap kulitnya manusia ini sendiri kalau misalnya melihat dari sisi penebalan, tanda-tanda apigmentasi tadi. Nah, kemudian apakah ada gejala lain yang bisa dipahami oleh manusia ini sendiri sebelum terlihat dampaknya pada kulit? Ya, paling mudah ya memang cuman timbul kayak bercak ya, bercak
di kulit mereka, dan yang paling signifikan adalah kehilangan rasanya itu, Mas. Jadi kalau misalnya timbul bercak bisa macam-macam ya kalau timbul di kulit manusia ya. Kadang-kadang bisa bentuknya seperti eksim atau infeksi jamur, bakteri dan lain-lainnya. Tetapi bercak yang disertai mati rasa itu kemungkinan besar adalah gejala-gejala daripada kusta. Nah, untuk beberapa pasien yang mungkin secara dini bisa mendeteksi itu, ya sangat diharapkan untuk segera mendapatkan penanganan supaya tidak berlanjut. Karena penanganan dini itu pun juga akan membantu pencegahan dari berbagai macam komplikasi yang di kemudian hari akan bisa terjadi gitu. Nah dok, kalau dari sisi penularannya bagaimana dok? Apakah penularannya cukup cepat? Ya, good question. Sampai saat ini, jadi begini Mas Tommy, penularan daripada leprosi ini sebenarnya belum secara pasti diketahui rutenya itu bagaimana, transmisinya. Tetapi ada beberapa dugaan yang mendukung bagaimana terjadi transmisi daripada lepra ini. Yang pertama itu diduga karena droplet infection, sama seperti kayak COVID sekarang, gitu ya. Melalui droplet infection, makanya juga tadi dijelaskan area mukosa traktus respiratorius ya, itu juga bisa terkena. Dan kemudian yang kedua diduga juga karena kontak dengan penderita kusta, tetapi kontaknya itu terjadi erat dan dalam waktu yang lama. Misalnya tinggal satu rumah gitu ya, atau satu tempat asrama gitu. Tetapi itu berlangsung cukup lama ya, bukan misalnya katakanlah kita naik bis terus ada pasien kusta, kita juga ada di situ, kita langsung ketularan. Itu tuh nggak seperti itu transmisinya ya. Tetapi yang pertama, kembali saya bisa ulangi, melalui droplet, diduga melalui droplet transmisinya, dan yang kedua kontak erat dan lama, Mas, cara penularannya. Ya, apalagi kalau bicara mengenai menular ini kan memang banyak sekali yang masih menilai bahwa penyakit kusta ini adalah penyakit kutukan. Jadi stigma itu juga masih ada di daerah-daerah terpencil misalnya, ataupun di luar Pulau Jawa. Ini tanggapan dokter sendiri bagaimana? Oh ya, betul. Jadi sebenarnya berbicara tentang penyakit kusta itu sendiri, bisa kita bisa pahami bersama bahwa ini tidak semata-mata hanya permasalahan yang terjadi karena infeksi di kulit saja, atau di organ-organ seperti saraf tepi, atau mungkin nanti kalau secara meluas itu dia juga menginfeksi mata, otot, tulang, dan lain-lain. Tetapi ini juga melibatkan aspek sosial. Aspek sosial ya, karena anggapan bahwa penyakit ini tuh merupakan penyakit, katakanlah penyakit kutukan, ya, penyakit yang tidak bisa disembuhkan, berbagai macam mitos yang beredar di masyarakat seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, kondisi yang terjadi adalah penyakit kusta, penderita penyakit kusta, terkadang juga dikucilkan karena stigma yang beredar di masyarakat. Nah, menurut saya ini tidak sekedar hanya satu kondisi penyakit yang dihadapi, tetapi juga karena stigma yang berkembang dan berbagai macam mitos yang berkembang, aspek sosial dari perkembangan penyakit ini juga terpengaruh, Mas. Dan itu menurut saya tidak mudah dihadapi. Ya. Untuk penanganannya. Kita tidak saja memberikan obat dan mengikuti perjalanan pengobatan, tetapi lebih daripada itu, edukasi, pengenalan kusta kepada masyarakat, dan menjelaskan kembali atau mendirect kembali pemahaman yang tepat tentang penyakit kusta itu, menurut saya juga sesuatu faktor yang penting diperlukan untuk penanganan dari penyakit kusta ini sendiri. Nah, bicara mengenai edukasi ini sendiri, dok, kalau kita kelompokkan dari pulau-pulau di Indonesia, apakah memang ada beberapa wilayah tertentu yang masih besar
dampak stigma yang seperti itu, atau sudah ada beberapa wilayah yang justru jauh lebih update, jauh lebih dengan pemahaman kusta? Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya menurut saya sudah cukup rata ya Mas, untuk baik untuk pemahaman penyakit kusta itu sendiri, kemudian penanganan di pusat-pusat kesehatan terhadap penyakit kusta itu sendiri, dan itu memang didukung penuh oleh pemerintah. Cuman mungkin bisa direlate dengan berbagai macam kasus yang masih banyak ditemukan, terutama di daerah beberapa daerah tertentu di Indonesia, ada sebagian kecil di Pulau Jawa, kemudian juga di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, sebenarnya kalau pemahaman tentang kusta ini semuanya dapat dipahami dengan baik dan betul, baik infeksinya, cara penularan, pengobatan, masa pengobatan, dan penyakit ini juga bisa disembuhkan, mungkin kita bisa melihat bahwa dari waktu ke waktu akan terjadi pengurangan dari angka kasus baru yang timbul. Namun ya mungkin ada di beberapa daerah tertentu yang pemahamannya masih belum rata ya Mas tentang penyakit ini. Seperti wilayah-wilayah timur begitu ya dok ya. Tadi ada yang menyebutkan beberapa dokter yang bergabung bersama kita di sini. Ada yang bilang di Ambon, kemudian di Papua. Bagaimana memang edukasi harus lebih banyak di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Oke dok, nih sebelum kita bicara mengenai pengobatan, tadi kan kebetulan memang sudah disebut oleh dokter mengenai edukasi soal pengobatan. Nah sebelum kita masuk ke sana, sebenarnya ada berapa tipe nggak sih sebenarnya dok dari kusta ini sendiri? Oh ya. Klasifikasi daripada kusta ini memang dikelompokkan secara sebagian besar ya, itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Ada beberapa klasifikasi sih Mas Tommy, cuman yang dipakai pada saat ini untuk kepentingan pengobatan adalah klasifikasi yang dicanangkan oleh WHO. Dibagi menjadi 2 kelompok klasifikasi penyakit kusta. Yang pertama itu adalah tipe yang Pauci basiler. Ya, coba mungkin saya tampilkan gambar biar mudah ya pemahamannya ya. Oke, ada 2 pembagian kusta menurut WHO, itu ada tipe yang Pauci basiler dan yang kedua itu adalah multibasiler. Nah, dari kedua ini dibedakan berdasarkan gambaran kelainan kulit atau bercak yang timbul di kulit, kemudian dibedakan berdasarkan temuan basil tahan asam atau M. lepranya sendiri, dan berbagai macam tes yang dilakukan yang membedakan kedua bentuk kusta ini. Nah, untuk mudahnya, Pauci basiler itu kelainan kulit yang terbentuknya itu tidak banyak, ya, mungkin 1 atau 2. Dia sering dikenal dengan istilah awam seperti kusta kering, gitu ya. Dan biasanya letaknya di tubuh manusia itu tidak simetris, Mas. Bisa hanya 1 bercak saja atau 1 benjolan saja. Kemudian dia letaknya juga tidak simetris. Berlainan dengan klasifikasi bentuk kusta yang kedua atau multibasiler atau MB, itu dikenal dengan kondisi kelainan kulit atau bercak yang timbul tuh banyak ya, dan berbagai macam bentuk. Kadang-kadang hanya bercak atau juga timbul seperti kayak nodul-nodul ya, kayak benjolan-benjolan kecil. Kemudian dia berwarna kemerahan dan dia letaknya tuh simetris antara kanan dan kiri. Dan pada pemeriksaan laboratorium, pada tipe yang multibasiler itu ditemukan basil tahan asam. Nah, istilah awam yang dipakai untuk multibasiler ini adalah kusta basah. Untuk gampangnya gitu, Mas. Ini yang secara pembagian secara WHO untuk membantu nanti implementasinya pada pengobatan yang akan diberikan. Tentunya ada beberapa klasifikasi lain yang memang dibuat untuk kepentingan penelitian, research, dan lain-lain yang mungkin di lain waktu bisa kita bicarakan.
Tapi secara gampang masyarakat perlu tahu ada dua bentuk, pausibasiler dan multibasiler. Nah, di Indonesia paling banyak pausibasiler atau multibasiler, dok? Sebenarnya hampir sama, cuman kasus-kasus temuan multibasiler memang sering lebih banyak ditemukan. Oh, baik, dok. Nah, Dan sekarang tadi kan kaitannya adalah... Iya. Ya, bagaimana, dok? Ya, dan rasio antara pria dan wanita, pria lebih banyak terkena dibandingkan wanita, Mas. Oke, pria lebih banyak dibanding wanita. Oke. Nah, tadi pengelompokannya dibagi dua, dan ini turunannya adalah bagaimana kaitannya dengan pengobatan. Nah, mungkin publik juga butuh tahu nih, apa saja sih tipe pengobatan terhadap penyakit kusta? Ya, dari pengobatan tipe penyakit kusta ini, tentunya berdasarkan klasifikasi yang tadi sudah disampaikan, untuk pausibasiler, kita memberikan pengobatan kepada pasien dengan menggunakan antibakteri tentunya. Nah, antibakteri itu diberikan, ada jangka waktunya, Mas. Jadi memang dibutuhkan waktu untuk pengobatan. Dan antibakteri yang diberikan itu tidak satu macam. Ada dua macam. Karena satu, tujuannya kenapa multidrug untuk meningkatkan atau menurunkan angka resistensi terhadap obat tertentu. Karena ya logiknya satu obat tertentu dipakai dalam waktu lama, kemungkinan saja bisa menimbulkan resistensi. Kemudian yang kedua, multi-drug treatment itu membantu pemulihan daripada penyakit ini. Nah, untuk yang tipe pausibasiler, itu mendapatkan pengobatan terdiri dari obat rifampicin dan dapson yang diminum selama kurang lebih 6-9 bulan, Mas. Dan itu diminum tiap hari. Sementara untuk yang tipenya multibasiler itu mendapat 3 macam antibakteri terdiri dari rifampicin, clovacimin, dan dapson. Kalau boleh saya tampilkan gambarannya ya. Supaya lebih jelas. Ya, ini sudah tersedia blister seperti ini di pusat-pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit. Dan ini gratis, Mas Tommy. Ini diberikan secara gratis untuk penderita kusta. Yang diharapkan adalah keteraturan berobat dari pasien-pasien itu sendiri. Sepanjang 6-9 bulan untuk tipe pausibasiler, dan sepanjang 12 bulan untuk yang tipe multibasiler. Ada efek sampingnya nggak, dok, dari obat-obat ini sendiri? Efek sampingnya itu tetap ada. Hanya biasanya sebelum kita memberikan pengobatan kepada pasien, pasien akan diedukasi terlebih dahulu. Contohnya, kadang-kadang ada beberapa jenis daripada pengobatan ini yang setelah diminum akan memberikan perubahan warna di air seninya. Jadi contohnya seperti rifampicin gitu ya, setelah diminum itu merubah warna air seni seperti warna merah. Kadang-kadang kalau pasien tidak diedukasi, mereka akan kaget seolah-olah itu kayak darah gitu. Padahal itu sesuatu yang normal. Kemudian ada satu jenis obat yang lain yang namanya clovacimin. Saat dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama, itu akan memberikan warna, merubah warna kulit. Tone-nya jadi lebih gelap, Mas. Kemudian ada beberapa efek lainnya juga, kadang-kadang untuk beberapa orang yang sensitif, itu bisa timbul rash, alergi, dan juga bisa juga mempengaruhi enzim liver dalam pemakaian jangka panjang. Namun semua ini bisa diedukasi dulu kepada pasien-pasien sebelum mengkonsumsi obat. Nah, pertanyaannya jika dalam... Halo? Gimana, Mas? Halo, dok. Suara saya jelas? Ya. Mas Tommy jelas. Oke. Tadi dokter sempat hilang suaranya tadi. Sampai di kulit kehitaman tadi. Oh, oke. Ada satu obat yang namanya clovacimin.
itu dia menyebabkan Hmm? kulit lebih hitam selama masa pengobatan. Oke. Jadi itu juga perlu disampaikan ke pasien. Dan ada beberapa efek lainnya yang ditimbulkan oleh pengobatan ini seperti rash atau kemerahan, reaksi alergi, kemudian juga peningkatan enzim daripada hati, ya, enzim liver, dan kadang-kadang untuk beberapa pasien yang sangat-sangat sensitif, yang tidak bisa memakai obat-obat yang sudah tersedia ini, ada beberapa alternatif yang nanti disesuaikan dengan keperluan pasien. Tapi itu customize, Nah, Mas. kalau misal customize ya. Nah, Dok, kalau misalnya banyak kan yang menunggu-nunggu dalam hal mendeteksi. Jika memang kita ini kan deteksi ini jauh lebih penting. Tapi mungkin yang perlu kita beritahu juga bagaimana sih risiko-risiko komplikasi yang terjadi dari penyakit kusta ini agar semua orang pun bisa lebih aware untuk mendeteksi dirinya. Ya, kunci atau strategi dalam penanganan penyakit kusta ini adalah sedini mungkin bisa dideteksi. Permasalahannya yang timbul pada saat ini dan beberapa waktu yang lampau, kadang-kadang karena stigma dan mitos yang terjadi di masyarakat, ada beberapa individu-individu tertentu yang pada saat mereka mengetahui bahwa mereka terkena kusta, itu malah didiamkan, seolah-olah merasa Ya, terkucilkan dan tidak mau diungkapkan. Kemudian yang kedua, kadang-kadang keluarganya pun juga tidak mendukung bahwa ini harus segera ya. diobati. Dan yang ketiga, pada saat kondisi kusta itu tidak terobati, ya timbul komplikasi yang nanti juga akan memberikan dampak baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosioekonomi. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, sangat diharapkan dari regulasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dokter umum maupun dokter spesialis itu secara dini bisa membantu untuk segera mendeteksi jika ada kasus-kasus penyakit kusta. Artinya, pengobatan yang diberikan secara dini untuk pasien kusta itu memberikan satu harapan bahwa bisa tercapai kesembuhan yang sempurna untuk penyakit kusta ini sebelum terjadinya komplikasi. Penanganan, deteksi dan penanganan dini itu merupakan strategi yang utama yang harus dilakukan, Mas. Ya, oleh karena itu maka komplikasi ini juga cukup serius ya, contohnya seperti Cukup kebutaan tadi, serius. kemudian risiko Ya, untuk diamputasi cukup serius. misalnya ketika memang sudah memang perlu dilakukan seperti itu, dan juga anggota ya istilahnya mutilasi pun juga bisa terjadi ya, Dok ya. Bisa. Saya punya gambarnya, saya tunjukin ya, Mas. Boleh, boleh, boleh. Oke. Jadi, komplikasi yang bisa terjadi itu bisa dari hal-hal yang sangat mild ya, artinya karena terjadi kerusakan daripada saraf yang dimulai dari peradangan saraf, nyeri dulu, neuritis, sampai terjadi kecacatan. Kecacatan yang terjadi itu juga bisa terjadi di area semua yang terkena, mulai dari katakanlah di traktus mukosa respiratorius ya, atas, itu terjadi Ya. destruksi daripada tulang-tulangnya karena invasi daripada Mycobacterium lepra tersebut. Kemudian pada anggota gerak, itu yang mildnya mungkin terjadi atrofik daripada otot, mengecil, dan terjadi kontraktur daripada tulang-tulangnya. Dan yang lebih advance lagi, itu bisa terjadi mutilasi. Mutilasi itu bisa terjadi karena dua faktor. Yang pertama, karena memang destruksi yang disebabkan oleh invasi dari Mycobacterium lepra itu sendiri. Dan yang kedua, karena kerusakan saraf menyebabkan pasien tidak merasa apa-apa pada waktu dia terkena panas, api, atau luka, misalnya jalan tanpa alas kaki, dan luka yang terjadi secara berulang-ulang bisa berakhir dengan mutilasi karena tidak terasa. Nah, kemudian juga ada beberapa agresivitas
daripada komplikasi yang terjadi contohnya di gambar ini seperti di mata. Awalnya memang hanya kemampuan untuk tidak bisa menutup kelopak mata. Tetapi dari situ akan berkembang menjadi sesuatu yang nantinya bisa merusak karena ya apa aja bisa masuk kan. Dia tidak merasa, akhirnya bisa merusak visual daripada pasien itu sendiri. Ini sangat kompleks, sangat banyak, dan sangat luas. Mohon maaf Dok, ini ada beberapa pertanyaan juga nih. Komplikasinya ya. Ya. Nah, dok, ini ada beberapa pertanyaan juga. Apa sih penyebab kusta? Kemudian, apakah ini merupakan penyakit turunan atau genetik? Ini mungkin bisa dikonfirmasi juga oleh dokter. Oh ya, saya bisa jelaskan kembali bahwa penyakit ini disebabkan oleh infeksi dari Mycobacterium lepra. Mycobacterium lepra ini sebenarnya satu spesies dengan Mycobacterium seperti tuberkulosa. Yang membedakannya adalah kalau Mycobacterium tuberkulosa itu dia fast grower, jadi masa perkembangbiakan itu cepat sekali. Sementara kalau yang M. lepra ini slow grower, makanya masa inkubasinya itu bisa lama, Mas. Bisa sampai 20 sampai 40 tahun. Kadang-kadang seseorang yang terkena infeksi ini membutuhkan waktu yang lama sampai nanti terjadi manifestasi di badannya. Kadang-kadang bisa sampai 5 tahun. Dan kemudian tadi yang pertanyaan berikutnya apa, Mas? Yang penyebabnya dan apa tadi satu lagi? Apakah merupakan turunan atau genetik? Oh, genetik ya. Oh ya, oke. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan genetik itu tidak secara langsung. Namun kalau secara genetik tuh ada gini loh, Mas. Ada beberapa individu yang secara genetik kondisi imunitasnya itu memang bisa dikatakan poor. Nah, itu tuh berkaitan dari sisi genetiknya. Jadi misalnya katakanlah begini, ada 100 orang yang terpapar, ya, yang terpapar oleh katakanlah lewat droplet atau kontak erat dan lama, mungkin sekitar 95% itu tidak akan, 95 orang itu tidak akan terkena karena imunitasnya baik gitu. Nah, tinggal 5 pun itu juga mungkin 3 pun juga mungkin menunjukkan gejala tetapi masih masuk dalam klasifikasi yang indeterminate. Dan tinggal 2. Nah, mungkin 2 itu nanti yang akan terkena. Nah, kalau dikaitkan secara genetik, itu bukan penyakit keturunan, tetapi ada susceptibilitas tertentu dari beberapa individu yang memiliki poor immunity, yang diturunkan ke keturunan mereka, itu yang mungkin rentan terhadap exposure daripada infeksi ini. Nah, ini dok ada pertanyaan yang bagus juga nih mengenai pengobatan MDT tadi ya, multi drug treatment tadi. Nah, ini apakah dari jenjang itu ketika obat ini habis otomatis akan sembuh atau kepastian sembuhnya seperti apa, dok? Ya, rentang waktu yang diberikan untuk pengobatan itu dengan evaluasi bahwa selesai masa pengobatan untuk pausi basiler dan sekitar 6 sampai 9 bulan dan untuk multibasiler 12 bulan itu sembuh, Mas. Tetapi setelah masa pengobatan itu tidak langsung dilepas begitu saja, ada tahapan-tahapan evaluasi yang nanti akan terus dilakukan. Jadi tidak serta-merta betul, memang nanti akan dilakukan pemeriksaan dan rentang waktu itu memang sudah diperkirakan sekian lama diberikan pengobatan dengan harapan bahwa ini akan sembuh. Dan berbagai macam kasus juga ditemukan mengalami perbaikan. Tetapi setelah itu tidak langsung stop begitu saja, itu akan diikutin. Ada beberapa tahapan evaluasi-evaluasi tergantung dengan itu kembali ke setiap penderita ya. Oke, dokter, pertanyaan lagi dari Yosefin Prima. Apa yang dapat kita lakukan untuk memastikan bahwa anggota keluarga belum tertular dari salah satu anggota keluarga yang menderita kusta, mengingat masa inkubasinya sangat lama? Ya, tentunya ini tidak dengan mudah dapat dideteksi, tetapi yang pasti jika mulai ada gejala-gejala yang tadi, yang saya sampaikan ada cardinal sign, katakanlah timbul bercak yang mati rasa, itu harus segera dilaporkan untuk mendapatkan penanganan, karena penanganan yang dilakukan secara dini, yang pertama,
itu akan membantu proses penyembuhan. Yang kedua, itu juga dapat membantu untuk mencegah timbulnya kecacatan di kemudian hari. Karena permasalahan yang terjadi di Indonesia itu, Mas, banyak yang berobat, dimulai pengobatannya itu pada saat sudah mulai terjadi kecacatan. Nah, itu yang disayangkan. Nah, tetap program akan terus berjalan, cuman sangat di-encourage jika misalnya pendeteksi dini itu sudah mulai terlihat, ya sebaiknya ditangani sedini mungkin. Karena itu bermakna sekali untuk berbagai macam possibility yang akan terjadi di kemudian hari. Baik dari komplikasi maupun pencegahan kecacatannya. Baik, ini Dokter Stanley nggak kerasa ternyata sudah 45 menit. Tampaknya perlu kita rangkum ya, bahwa tadi ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Dokter Stanley. Pertama, bahwa negeri kita ini, Indonesia, ternyata duduk di ranking ketiga justru di dunia dalam hal penambahan kasus baru di penyakit kusta setelah India dan juga Brazil. Dan kedua, bahwa ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprosi lepra, yang dapat menyerang semua organ dalam tubuh manusia, ya, syaraf pusat. Dan kemudian kusta menular dari manusia ke manusia melalui pernafasan atau droplet dan juga lewat kontak erat yang lama. Meskipun memang masa inkubasinya sendiri tadi sudah dikatakan cukup lama. Nah, makanya kepatuhan merupakan kunci dan keberhasilan pengobatan, terutama tadi treatmentnya mengenai bagaimana pengobatan dilakukan dari 6 sampai 9 bulan, dan keberhasilannya juga bisa dilihat setelah itu. Terapi juga terus berlanjut, tidak kemudian dilepas, dan deteksi dini pengobatan secepatnya merupakan awal dari keberhasilan pengobatan cacat pada kusta. Jadi jangan tunggu sampai cacat dulu, jangan tunggu sampai parah dulu. Bisa soal mati rasa tadi ya, Dok ya, itu sudah bisa dicek ya. Dan terakhir, Mas Tommy hebat ini banget sum up-nya. Kemudian Mas, ini buka ini selain sosial, daerah-daerah yang menganggap penyakit kutukan, dari perbincangan kita ini memastikan sekali lagi bahwa ini bukan penyakit kutukan, tapi ini adalah masalah medis yang perlu diedukasi kepada seluruh teman-teman di Indonesia atau para sahabat ID Derms. Begitu ya, Dok ya? Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi yang menurut saya cukup menarik. Kita boleh bahas, kita masih punya waktu sih, Mas, kalau nggak keberatan. Boleh, Dok, boleh. Oke, ayo. Berbicara tentang kusta ini memang sangat luas dan sangat banyak ya, Mas. Nggak bisa dengan satu kali pertemuan kita bisa bahas semua, karena dampak daripada penyakit kusta ini, do you hear me, Mas? Sebentar, Mas Tommy agak freeze. Halo, Mas Tom? Oke. Suara saya jelas, Mas Tommy? Agak freeze. Kedengeran? Sorry. Apakah saya jelas? Saya dengar. Ya. Cuman gambarnya dia freeze aja. Maaf, saya tidak sempat mendengar jelas, ya? Jawaban yang terakhir itu. Oke, ini ada pertanyaan. Apakah ada vaksin untuk mencegah kusta? Dengar, Mas? Mas Tommy, dengar saya? Jelas? Maaf, Dok, putus-putus, Dok. Oh, oke. Saya ganti dulu ya, sebentar ya. Tapi saya jelas sih kalau saya. Saya juga putus-putus. Oh, oke. Ini sekarang udah jelas? Sekarang di suaranya, bahkan Oke, gimana sekarang? Tapi nah, sekarang ini udah mulai.
Oke. Nah, ini dia udah oke nih. Oke. Nah, tadi itu ada pertanyaan, apakah ada vaksin untuk mencegah penyakit kusta? Nah, uh, dulu sekitar tahun 70-an akhir ke tahun 80, vaksin BCG itu juga dipakai sebenarnya untuk kondisi penyakit kusta. Namun tidak memberikan satu respons yang sesuai harapan. Sehingga sampai saat ini juga tidak ada vaksin. Kenapa? Karena memang karakter daripada bakteri M. lepra ini juga susah dibiarkan, Mas. Dia hanya bisa dibiarkan di komponen yang hidup. Makanya ciri daripada M. lepra ini intraselular obligat, ya, dia hanya bisa hidup di sel yang hidup. Ada beberapa jenis binatang tertentu seperti monkey dan armadillo yang bisa dijadikan host dari binatang. Tidak semua binatang, hanya itu tertentu. Namun untuk pembiakan daripada M. lepra ini sulit. Makanya sampai saat ini juga tidak ada vaksin yang dibuat untuk pencegahan kusta. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Her Stuff. Dok, bagaimana cara membedakan kusta itu recurrent atau reaksi apa nih? INL. Nah, ini saya kurang paham nih. INL. Oh, oke. Ya, ada reaksi, ada satu episode akut di tengah-tengah perjalanan penyakit kusta yang kita kenal dengan nama reaksi kusta. Jadi episode akut itu bisa terjadi pada saat pengobatan, sebelum pengobatan, maupun sesudah pengobatan. Nah, reaksi itu seperti episode akut, jadi ada demam, ada nyeri pada syaraf, kemudian timbul lagi lesi kulitnya, gitu ya. Dan itu yang membedakan dengan recurrent. Kalau terjadi ciri-ciri itu, nanti kita bisa kelompokkan ada dua macam reaksi kusta, yaitu reaksi tipe 1 atau reaksi reversal, biasanya banyak terjadi pada tipe yang pausibasiler. Kemudian reaksi yang kedua namanya reaksi erythema nodosum leprosum, yang biasanya banyak terjadi pada tipe multibasiler. Keduanya mempunyai ciri khas sendiri. Namun biasanya dikelompokkan lagi, ada reaksi yang ringan, sedang, dan berat. Nah, dari reaksi ringan, sedang, dan berat ini adalah klasifikasi di mana kita bisa melihat pasien-pasien yang reaksi ringan mungkin bisa berobat jalan, tapi reaksi yang berat harus sampai rawat inap. Nah, pemahaman tentang reaksi kusta itu sendiri secara detail itu akan menjadi satu ciri khas untuk kita bisa bedakan dengan recurrent daripada leprosy. Oke, Dok, ini masih ada yang bertanya, mau jawab nggak nih, Dok nih? Apa tuh? Dari Iqbal Bal 13. Dok, saya sudah lama berhenti pengobatan dari dan sudah lama juga obat merah dan pernah juga diambil darah untuk dicek hasilnya sudah sembuh. Maka saya harus cek kembali. Sudah lama berhenti pengobatan dari 2012. Oke. Mungkin saya perlu bertanya lebih lanjut, mungkin ya, apakah memang masa pengobatannya diselesaikan dengan baik, dan kira-kira tipe MDT mana yang dikonsumsi, dan untuk dicek hasil ambil darahnya mungkin sayatan kulit kali ya. Nah, itu juga kita perlu tahu hasilnya itu apa, baru nanti kita bisa tentukan apakah harus dicek lagi atau mendapatkan pengobatan lagi. Tapi kalau semua yang tadi saya sampaikan sudah diikutin, rasanya ya tinggal kontrol ulang saja sih untuk evaluasi. Oke, Dok. Dok, ini masih ada lagi mau nanya nih, Dok. Dari Lee Yen Hung. Apakah kusta menular melalui barang-barang bekas yang dipakai atau pernah disentuh seperti uang, alat makan, ataupun benda-benda lainnya yang pernah dipakai oleh penderita kusta? Tidak. Tadi kembali kita mau sama-sama memahami bahwa transmisi root daripada kusta ini sebenarnya tidak diketahui secara jelas, tapi diduga lewat droplet dan kontak erat dan lama. Misalnya sentuh uang atau makan atau benda lain yang di penderita kusta, kalau ya cuman sebentar,
tidak serta-merta kita tertular. Harus ya kontak erat dan lama itu merupakan gambaran ya memang dalam waktu yang lama ya, bukan pegang uang atau pegang misalnya kita naik bis kota, kita pegang tiang bis gitu ya, terus nanti kita langsung tertular, enggak seperti itu. Kemudian kita juga harus ingat bahwa masa inkubasi daripada M. lepra ini juga cukup lama, artinya bukan karena kita sudah pegang, kita tunggu masa inkubasinya, jangan-jangan kita kena, bukan. Kita harus juga paham bahwa ada sistem imunitas di tubuh kita juga yang bekerja untuk mengantisipasi atau mengcounter daripada exposure M. lepra ini. Baik, Dok. Thank you banget nih atas waktunya. Tampaknya sudah terjawab semua nih ya pertanyaan. Saya makasih. Ya, semoga saja ini menjadi luar biasa. Enggak, saya thank you banget dilibatkan di perbincangan ini. Menjadi edukasi juga lebih. Apalagi pembahasan seperti itu diberikan pengetahuan yang banyak soal penyakit kulit. Ini adalah Oke. Yang terakhir tadi saya kelewatan, Mas. Hilang suaranya. Nggak apa-apa, Dok. Ya, tadi terakhir saya menyampaikan bahwa semoga ini menjadi edukasi yang baik bagi publik dan juga sahabat-sahabat ID Derms. Apalagi dengan adanya perbincangan banyak penyakit-penyakit, terutama penyakit kulit seperti ini, akan memberikan banyak masukan kepada kita semua untuk lebih dapat melakukan pencegahan daripada menunggu sampai parah dulu baru mengecek ke dokter, begitu Dok ya. Dan juga terima kasih pada semua yang join. Karena memang semua sudah difasilitasi. Betul, oleh pemerintah Dok ya. Ya, dan gratis ya Mas, gratis. Baik Dr. Stanley, thank you so much for having me in this conversation. Dan semoga sehat selalu untuk Dr. Stanley dan keluarga, dan juga sehat semua bagi seluruh teman-teman yang bergabung di Chit Chat malam di hari Minggu ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa hadir terus tentunya untuk memberikan edukasi yang lebih banyak lagi kepada para follower ID Derms. Begitu Dok. Baik Mas, terima kasih banyak Mas Tommy. Semoga sehat selalu, dan buat semua teman-teman atau sahabat ID.Derms, semoga sehat selalu. Sampai ketemu ya Mas. Sampai ketemu lagi. Thank you Dok. Thank you banget Dr. Stanley, dan juga thank you semua yang sudah bergabung. Salam sehat selalu.